Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata mu'amala wa huwal azizul ghafur. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Saya hormati keluarga besar UIN Makassar, bukan satu persatu karena cukup banyak yang hadir. Ridho bersama dengan anak-anak dan keluarga serta seluruh sahabat-sahabat yang hadir. Saya bagi tiga. Pertama adalah untuk almarhum Escape, yang kedua untuk Adinda Muhammad Ridho, dan yang ketiga adalah untuk kita semua. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga besar, sahabat-sahabat yang hadir dalam rangka takziah Adinda Muhammad Ridho dan keluarga yang ditinggalkan, Rahmiati SK, majelis yang sekira paling, karena kita hadir sehari-hari terkadang kita lupa bahwa sebenarnya kita panjang, tetapi dengan menghadiri takziah kita di dunia ini hanya sementara saja dan akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Rahmiati Escape, saya kehidupan keluarganya dari kehidupan yang serba, dia adalah tetangga saya di Kriya Samata Permai Pejinungan. Itu bersama dengan istrinya dan keluarganya masih ngontrak rumah di Kriya Samata. Lalu suatu saat dia mendatangi saya karena saya lebih duluan di perumahan itu sebelum ada kawan-kawan dari, diminta untuk difasilitasi beli tanah di depan rumah yang masih sawah dan masih ada sepenggal pagar di depan rumahnya. Dia berdua sudah habis membangun rumah di situ supaya tidak lagi berpikir untuk membayar kontrakan setiap tahun. Mengkomunikasikan dengan sang pemilik tanah, lalu mulai tembok penghalang di depan rumahnya. Suatu saat karena aku lihat tembok itu berbahaya, sudah agak goyang juga, karena mudah untuk meruntuhkan itu tembok di depan rumah. Ternyata menimbulkan ketersinggungan bagi developer. Kemudian berbagai macam yang disampaikan, saya diam saja. Begitu capek bicara baru keduanya dan terjadilah solusi
harus membayar denda 50 juta dengan 2 rumah juta dan sampai ke rumahnya 30 juta. Saya masih ingat betul. Dia mengatakan bahwa iakan saja itu kalau tanah dibeli harganya 600.000 per meter, tapi kalau sudah jadi tanah perumahan 20 juta. Lalu kita carikan dan dibayar. Ternyata dari rumah itulah kemudian tidak berapa berikutnya di kompleks itu saja Yatim Sudah bersama dan istrinya sudah beli 3 rumah. Lalu ini belakangan ini ada di Tanjung Bunga dan berbagai tempat. Dan Ibu Rahmiati sangat gemar membangun masjid. Salah satu di antaranya adalah bukan masjid tetapi Sekretariat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Beliau yang kemudian menyumbangkan seluruh TG-nya di bawah. Jadi seluruh TG-nya di bawah. Saya masih ingat betul istri beliau mengatakan bahwa mudah-mudahan anak saya juga siapa tahu kelak nanti bisa belajar di Mesir. Dan tadi ketika saya berbincang dengan Rinda Ridho sebelum saya pindah ke depan, karena kebetulan developer IMB itu ada sedikit tanah dia sisipkan untuk membangun musala di situ, dan kita sudah sepakat kedua minta bangunan masjid, tetapi sampai sekarang belum diberikan secara resmi. Lalu ada tanah diwakafkan di situ. Di masa sakitnya istrinya masih sempat terlontar sebagaimana pengakuan dari itu bahwa nanti dia yang jadi mau membangun fondasi daripada masjid yang kami bangun itu. Artinya saya ini mengatakan bahwa Ibu Rahmiati adalah seorang istri yang luar biasa. Di saat dia tidak ada, dia seorang istri. Tidak pernah kesaksian saya melihat mukanya cemberut atau bagaimana bertetangga, dan dia selalu mendukung suaminya dengan baik. Bayangkan ketika Adinda Ridho mau membeli mobil Rubicon, maaf ya, dia rela untuk menjual itu mobil apalagi yang kecil itu, yang sebelumnya. Ya, dia jual itu untuk belikan Adinda Ridho itu mobil Rubicon, dan dia tidak pernah mengganti dengan itu. Artinya luar biasa. Oleh karena itu Ibu Rahmiati ini sudah menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Sudah selesai tugasnya. Karena tugas kita di muka bumi ini ada 3 hal. Pertama, khalifah itu artinya kita memberi untuk keberlangsungan alam semesta. Keberlangsungan. Jadi seluruh profesi yang kita miliki sesungguhnya adalah tanggung jawab kita sebagai khalifah. Kita sebagai dosen, sebagai dokter, sebagai ibu rumah tangga, itu fungsi kekhalifahan kita. Ibu Rahmiati itu sudah dia jalankan, bahkan sudah menjaga keberlangsungan hidup, mewariskan 3 orang anak untuk selanjutnya diberi estafet tanggung jawab kepada Adinda Ridho. Dia sudah selesai tugasnya untuk melahirkan, menyusui, membesarkan, bahkan dengan niat
agar supaya masa depan anak-anaknya kemudian menjadi baik. Dari awal dia sudah didik anaknya untuk mengikuti pengajian di Ijab kata cendekiawan dan setiap sore anaknya dibawa untuk mengaji di situ. Jadi dia sudah menjalankan fungsinya sebagai khalifah, dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala sudah dianggap selesai, sehingga dia mustarihun, karena orang yang meninggal itu hanya dua saja. Abu mustarihun adalah orang yang meninggal yang istirahat depan dunia, karena kita hidup di dunia ini hanya berpindah dari satu masalah ke masalah. Dunia itu sunnatullahnya adalah terkungkung dengan jasmani. Ada yang problematika asam urat, masih belum sampai ke situ. Mulai. Itu problematika jasmani. Maka jiwa untuk problematika itu, maka disitulah ada pintu ke lagi pindah dari satu masalah ke masalah yang lain, tidak lagi, tetapi dia sudah berpindah ke alam yang lebih. Ibu Rahmiati Khalifah, jadi supaya Dinda itu tidak terlalu terbuka. Kematian istri tercinta Rahmiati itu adalah kenapa menjadi rahmat? Dia sudah lepas dari ketika di bumi ini. Dia ini kan hanya berpindah antara sedih. Selesai satu masalah, tergantung bagaimana kita. Lalu kemudian kungkungan jasmania adalah manusia. Kita manusia ini terdiri daripada dari tanah yang turun temurun dari Nabi Adam alaihissalam turun ke anaknya terusnya, itu berkelanjutan terus. Keturunan kita tidak pernah terhenti dan tidak pernah mati sebenarnya. Oleh karena itu Adam itu hidup terus sampai kita turun terus, hidup lagi dan berikutnya. Terbuat dari tanah, maka harus juga akrab dengan tanah. Itulah bidang yang diberikan supaya jasmani kita tidak binasa, karena berasal dari tanah. Dan manusia yang coba untuk menjauh dari tanah pasti akan rusak jasmani. Yang kurang bahan-bahan yang diperlukan dari tanah dan 16 itu kurang satu saja, itu sudah sakit orang. Dan kita ini terlalu banyak makan daging, tiba-tiba kolesterol tinggi dan berbagai macam. Kita juga ada roh. Itu bagi saya mungkin ada berbeda sedikit dengan yang lain. Roh itu hanya sekedar penyambung antara jiwa manusia dengan jasmani. Roh ini juga pemberian Tuhan, oleh karena itu mesti dia connect terus dengan Tuhan ketika terjadi juga pengurusan rohania, sebagaimana juga pengurusan jasmani ketika saat yang diperlukan dari tubuh kita. Jadi orang yang meninggal sesungguhnya tidak mati rohnya dengan jasmaninya, sementara rohaninya
roh yang diberikan oleh Tuhan itu masih bersama dengan mutmainnah, irji itu arti berarti rohaninya masih bersama, karena dia sudah lepas dari sunnatullah. Kita yang berkungkung dengan tempat dan waktu, ruang dan waktu. Dari sini ke rumah, dari rumah ke sini, saya karena masih ada jasmani saya terikat dengan ruang, melewati Pacinongan, lalu Papau, lalu masuk ke Royal. Masih terkungkung dengan hukum sunatullah waktu. Saya perlu 20 menit dari rumah ke sini. Tapi begitu manusia terlepas dari kungkungan jasmaninya, maka ia tidak terikat lagi dengan hukum waktu dan ruang. Rahmiyati itu hanya terpisah jasmaninya dengan hakikat insannya, hakikat kemanusiaannya, yang sesungguhnya dia sudah berada pada alam yang jauh lebih luas. Allah berfirman, ta'arujul malaikatu warruh sina al-fasana. Roh, karena Al-Quran menggunakan berbagai macam istilah atau hakikatul insan dan jasmaninya itu ketika bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, sekali bergerak tidak lagi menggunakan hukum ruang, waktu, dan tempat, tetapi perhitungannya sekali bergerak 50.000 tahun. Ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi biyaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Oleh karena itu, secara jasmani memang sudah panjangnya 1 meter lebih lebarnya, tetapi alam barzaknya dia berada pada roh yang memiliki kecepatan yang luar biasa. Setiap saat bisa saja bersama dengan Adinda Ridho, bersama dengan yang berbeda. Kita hidup di dunia ini, keterbatasan mata kita dan sebagainya, tetapi dia berada di alam yang lain, tetapi sesungguhnya bisa bersama dengan kita. Dan itu makhluk alam yang lain. Sapi ketika dia tiba-tiba tenang, agar supaya tidak kita kena penyakit psikologi yang menakutkan, sehingga Allah tutup penglihatan kita dari dunia yang lain, sehingga kemudian kita bisa di dunia ini. Oleh karena itu, Adinda Ridho Rahmiyati, istri tercinta Rahmiyati, dia sudah berada pada alam yang bebas dari segala bentuk jasmani, dan dia bahagia di alamnya, apalagi dengan kehidupannya di dunia ini yang sudah menjalankan kekhalifahan Rahman, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah menjalankan amanah, tinggal untuk mendapatkan balasan-balasan dari ini harus melewati pintu yang namanya pintu kematian. Karena kalau tidak, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda itu tidak bisa didapatkan. Tetapi dengan masuknya ke alam barzakh, kita yakin dan kita berdoa mudah-mudahan Ibu Rahmiyati adalah menempati alamnya yang digambarkan dalam Al-Quran itu, pagi dan petang diperlihatkan masa depannya. Karena di alam barzakh itu, kebahagiaan dan penderitaan seseorang itu adalah psikologi, bukan jasmaninya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Setiap pagi dan petang penghuni daripada alam barzakh itu akan diperlihatkan masa depannya. Bagi mereka yang kehidupan dunianya baik, silaturahimnya baik, menjalankan fungsi khalifahnya baik, menjalankan fungsi ibadur rahmannya baik, dia akan diperlihatkan kehidupan masa depannya, yaitu raudatan min riyadil jannah, diperlihatkan surga. Belum masuk surga, tetapi dia sudah diperlihatkan masa.
dan semua meminta untuk cepat bangkit ke menuju alam akhirat, menerima apa yang dilihat. Tapi sebaliknya, jika dalam kehidupan di dunia ini menyakiti saja, mustarihun anhu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang istirahat kehidupan dunia, tapi ada juga orang lain yang istirahat dari kejahatannya. Apa yang kedua maksiat, setiap pagi dan petang juga diperlihatkan masa depan, diperlihatkan kehidupan alam barzahnya terkonek, tersambung dengan lorong-lorong ke neraka. Belum masuk neraka, tapi sudah diperlihatkan. Ingin kembali ke dunia. Akhirnya amal salihan karena dikunna amal. Keluarkan kami dari bukan dalam rangka menyusahkan orang lain, bukan dalam tidak bisa tutup pintu rumahnya, tidak bisa buka pintu rumahnya, tetapi fungsinya sebagai khalifah. Oleh karena itu diikhlaskan, dia sudah berada di alam yang tentu dia menikmati. Kematian itu hanya sebuah pintu yang dibuka oleh Allah, alasan yang begitu luas, yang begitu banyak. Rahmati. Kita harus meyakini bahwa kullu man 'alaiha dzul jalali wal ikram. Dalam kehidupan dunia ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di kota pun di sini hanya sawah tiba-tiba menjadi perumahan elit. Sore nanti menjengkelkan karena dia sudah jatuh lalu kemudian menjadi sampah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal itu adalah Allah. Oleh karena itu seluruhnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Innalillah. Kita, sahabat-sahabat kita, orang yang kita cintai, lillah, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan yang namanya titipan, rumah kita, harta benda kita, jabatan kita, fungsi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelengkapan-kelengkapan yang diberikan oleh Allah, pendengaran, penglihatan, setiap orang yang ditambah umurnya, dicabut juga sedikit-sedikit fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wabashir sabirin. Jadi ingin mengangkat derajat kita karena kita diberikan nikmat oleh Allah, lalu kita bersyukur dengan nikmat itu. Tapi ada yang jauh lebih hebat lagi. Ujian, lalu kita bersabar dengan ujian itu dan kita ikhlas, justru itu akan mendapatkan balasan yang jauh lebih besar berbanding kita diberikan nikmat. Saya mencoba untuk membaca Al-Quran dan ternyata saya dapatkan yang mendapatkan salawat daripada Allah Subhanahu wa taala itu hanya dua saja. Satu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dan yang kedua adalah orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersabar mendapat salawat juga dari Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Jadi orang yang bersabar itu salawatum min rabbihim, mendapat salawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah sudah bersalawat,
berarti dia pasti selamat. Oleh karena itu, Adinda Ridho, jadikan ini sebagai satu halte untuk mengangkat derajat kita, dan justru Allah membukakan jalan kita untuk menjadi jalan tol menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang berat. Mengurusi satu orang saja itu berat. Apalagi sebenarnya jauh lebih manja laki-laki itu berbanding dengan perempuan. Jauh lebih mandiri perempuan itu berbanding dengan laki-laki. Kalau seorang istri itu bisa mengurusi suami dan anak-anaknya, Ya. tapi seorang suami belum tentu bisa mengurusi satu orang anak. Ini apalagi 3 orang diamanahkan kepadanya. Disuruh estafet ketika Ibu Rahmiati telah pergi, maka estafet tanggung jawab itu diberikan kepada Adinda Rida untuk melanjutkan fungsi kekhalifahan dalam mendidik dan mempersiapkan anak-anaknya yang 3 orang untuk kemudian bisa menjadi anak yang saleh, mendoakan bapak dan ibunya. Oleh karena itu, didiklah anak-anaknya dengan baik, didiklah agar supaya setiap hari mendoakan ibunya. Tidak ada hari sebelum tidur kecuali dia bacakan dan kirimkan Al-Fatihah dulu kepada ibunya. Ya. Dengan demikian, maka Ibu Rahmiati akan senantiasa mengalir pahalanya meskipun dia sudah berada di alam barzakh, pahala dari anak-anaknya dan juga pahala dari amal jariah yang dilakukan. Karena ibadah mahda itu kan berakhir dengan berakhirnya kita. Salat kita sudah selesai, puasa kita sudah selesai, haji kita sudah selesai, yang lain sudah selesai. Yang mengalir itu adalah anak yang dididik dan juga amilus salihat. Itulah sebabnya dalam Al-Quran ketika mengurut-urut urutan, maka salat itu berada di urutan ketiga. Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus shalah wa atuz zakah. Bukan pada urutan kedua. Bahwa orang yang akan diberikan kehidupan yang tenang, diberikan balasan, amanu dulu. Dia membangun keimanannya, keyakinannya bahwa kita semua ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Membangun keyakinannya bahwa kehidupan dunia ini bukan abadi. Sehingga tidak perlu kita senggol-senggolan, tidak perlu saling menyakitkan. Kehidupan dunia ini bukan abadi. Tetapi yang kedua adalah wa amilus shalihat. Bukan salat dulu, tapi amilus shalihat. Kenapa? Karena amilus shalihat itu mengalir terus pahalanya meskipun orang sudah meninggal. Membangun masjid, bangun silaturahim, kemudian mengajar seperti Pak Prof Wahyu yang sangat gemar mengajar saat ini. Itu meskipun sudah meninggal, karya tulisnya dan sebagainya itu masih mengalir terus. Tapi salat kita itu berakhir dengan berakhirnya kita. Oleh karena itu diurut ketiga. Wa min shalah wa qamu shalah wa atu zakah, baru mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan sebagainya. Karena itu ibadah mahda. Hanya diri kita dengan Tuhan dan berakhir setelah kita meninggal. Tapi mendidik anak kemudian amilus shalihatnya itu berjalan terus sampai hari kiamat, sampai yuhonu ujurahum yaumal qiyamah, disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dibangkitkan kelak di hari pembahasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, biasa merusak kehidupan itu hanya 2 saja, tentang masa lalu dan tentang masa depan. Masa lalu itu adalah kenangan pahit yang tidak bisa orang move on darinya, yang melahirkan namanya penyakit al-huzn, sedih yang berkepanjangan. Kita semua bisa bersedih dan itu manusiawi, tapi jangan sedih berkepanjangan. Karena orang yang sedih berkepanjangan itu seolah tidak ada lagi pintu masa depan. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika menutup satu pintu masa lalu kita, boleh jadi dia akan membuka 100 masa depan kita yang jauh lebih cerah. Dan yang kedua adalah al-khauf, masa depan. Banyak orang yang selalu khawatir dengan masa depannya, sehingga jiwanya senantiasa selalu terganggu karena khawatir terhadap masa depannya. Padahal masa depan itu boleh jadi lebih cerah daripada masa lalu kita. Kita bisa melihat orang tua kita di kampung menyiapkan rumah untuk anaknya, di samping rumahnya tiba-tiba anaknya pergi sekolah, ambil dia farmasi, anaknya bangun istana di kota, dimakan aneh itu rumah samping rumahnya. Tidak ada yang tahu tentang masa depan. Karena itu kita tidak perlu khawatir terhadap masa depan.
kita cukup bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita terlalu khawatir dengan anak kita masa depan. Karena boleh jadi anak kita jauh lebih banyak rezekinya berbanding dengan kita. Kita cukup mendidiknya saja dan jangan pernah berharap untuk mendapat balasan daripada anak. Jangan pernah berharap untuk mendapat balasan daripada anak. Banyak orang yang menyekolahkan anaknya, dihitung-hitung itu semua biaya yang dikeluarkan. Kalau nanti dia pasti akan menyesal. Karena dia berharap mendapat balasan. Tapi keluarkan saja itu sebagai investasi. Investasi akhirat. Anak kita nanti mau membalas kita atau tidak. Kalau dia sudah berkeluarga kan dia punya kehidupan keluarga tersendiri. Mungkin kita mengharapkan dia selalu datang, padahal dia lebih penting kehidupan keluarganya. Tapi kalau kita dari awal adalah investasi akhirat, dia mau datang menjenguk kita, tidak datang menjenguk kita, tidak masalah. Karena kita memang dari awal mendidiknya bukan untuk mendapatkan balasan daripada anak-anak kita. Oleh karena itu, Adinda Ridho, ini adalah peluang besar untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita semua, meninggal itu adalah nasihat sebagaimana tadi disampaikan oleh MC. Itulah sebabnya Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ini aneh kedengarannya. Karena mengatakan Alladzi khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kematian dan kehidupan. Yang logis kan menciptakan kehidupan baru kematian, karena itu yang kita alami. Hidup dulu baru mati, bukan mati dulu baru hidup. Tetapi ayat ini adalah nasihat bagi orang-orang hidup, kita semua. Kalau orang yang hidup diberitahu tentang kehidupan, bukan nasihat. Kehidupan itu indah. Tapi bagi orang yang terlena dengan kehidupannya, dia dekat, dia macam-macam, tapi tiba-tiba disampaikan Allah menciptakan kematian. Itu adalah nasihat. Memisahkan seseorang dari jabatannya, akan memisahkan seseorang dari keluarga yang dicintainya, akan memisahkan orang dari rumahnya, dari kendaraannya. Oleh karena itu didahulukan Allati khalaqal mauta, wahai orang-orang hidup yang kehidupannya, wahai orang-orang yang sakit khalaqal mauta. Tidak lama kita semua akan nanti di akhirat itu ada kehidupan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu satu persatu alam barzakh. Dan kita hidup di dunia ini hanya di depan kita ada cita-cita. Ingin kaya, ada yang ingin itu. Tapi cita-cita itu belum terkejar oleh ajal. Jadi kita mengejar cita-cita, di belakang kita ajal belum sudah sampai dengan kita. Jadi hanya kejar-kejaran saja. Oleh karena itu yang orang hanya fokus kepada cita-citanya, lupa. Karena cita-cita itu untuk dicapai banyak rintangannya. Banyak orang yang kompetisi untuk itu. Orang bisa saja, tapi ketika orang mengejar cita-cita dan masih ingat bahwa ada ajal yang mengejarnya, maka dia akan tetap sadar dengan norma-norma dan rambu-rambu yang cita-cita yang kita kejar, kemudian ajal belum menjemputnya, tapi lebih dulu dijemput, lebih dulu didapat oleh cita-cita yang mengejarnya. Jadi kita di tengah kejar. Oleh karena itu, wa ma tadri nafsum madza taksib. Tidak ada orang yang tahu apa yang mau dikerjakan, apa yang dikerjakan besok. Kita hanya merancang saja. Pun juga orang tahu di negeri mana, di bumi mana dia akan dimakamkan. Rahasia di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun
manusia, jangankan Nabi, malaikat sendiri tidak tahu tentang masa depan. Ketika Allah mengatakan akan menciptakan makhluk yang namanya manusia sebagai khalifah di muka bumi, karena itu kita senantiasa tetap harus bertawakal kepada Allah. Kita harus berusaha dengan baik. Bahwa di belakang kita ada ajal yang mengejar kita. Sekiranya itulah sempat sampaikan pada malam hari ini. Untuk kita